menggali harta karun yang mungkin terpendam selama ini di diri kita tanpa kita ketahui karena kita sibuk melihat kehidupan orang. Perumpamaan besarnya dampak buruk dari main sosmed tanpa tujuan yang jelas itu sama kayak di kisah Nabi Musa, yang tongkat yang dia kira membantu dia ternyata adalah sesuatu hal yang membahayakan dia. Kalau kemarin kita nggak usah nge-share kehidupan kita, kalau sekarang videonya kita yang jangan lihat kehidupan orang. Fokus kita tertuju ke sana karena udah masuk ke dalam perlombaan yang nggak berujung dan kita terjebak di lingkaran itu. Yang awalnya alasan kedua kenapa kita nggak boleh lihat kehidupan orang yaitu biar kita nggak kena sindrom si paling. Kalau kita punya yang lebih dari apa yang kita lihat, maka kita akan mengikuti atau masuk ke dalam perlombaan yang tanpa ujung tadi, perlombaan saling berbangga. Kalau kita nggak punya, maka kita akan jadi ngerasa si paling. Auto mikir, kenapa ya aku nggak seberuntung mereka? Kalau ada jeda untuk mikir dikit aja, pasti teringat lagi sama apa yang dilihat di sosial media dan ngebandingin diri. Jadi ngerasa si paling gagal, si paling susah hidupnya, si paling jadi korban dunia nggak adil. Kalau kita lihat orang lain sama pasangannya, sedangkan kita belum punya pasangan contohnya, otomatis kita jadi kayak si paling kesepian, si paling tidak diinginkan, si paling tidak beruntung dalam percintaan, si tidak cukup baik sebagai manusia, dan banyak hal lainnya. Aku sempat ngerasain itu juga. Iri kan? Soalnya kok orang lain bisa ya dapatin pasangan yang sesuai keinginan dia? Kok bisa ya dapat yang sefrekuensi? Terus kok ada ya orang yang sesayang itu sama dia? Di circle aku kok kayaknya nggak ada siapa-siapa ya gitu kan? Padahal sebenarnya tuh baik-baik aja. Kalau nggak lihat postingan orang pasti kayak nggak ngerasa butuh punya pasangan, nggak ngerasa itu sebagai kebutuhan gitu. Terus Nabi bilang kan, janganlah kamu melihat nikmat orang yang ada di atasmu, lihatlah nikmat orang yang ada di bawahmu, karena itu yang lebih patut. Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang telah diberikan Allah kepadamu. Terus Nabi bilang gini, jauhilah hasad atau dengki, karena hasad bisa memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Kemarin kita udah bahas kenapa kita bisa iri. Kita juga pengen kok belum dikasih gitu kan. Nah, perasaan ini itu yang dibilang Nabi Muhammad SAW sebagai memakan kebaikan. Kita cuman fokus ke apa yang nggak kita punya dan membuat kita lupa kalau banyak hal yang udah kita punya dan mungkin bisa membuat iri orang yang melihatnya kan. Kita fokus sama apa yang tidak kita punya dan nggak sadar apa aja yang udah kita milikin sehingga kita tuh kayak ngerasa kita nggak punya apa-apa, yang kita punya tuh hanya ketidakberuntungan gitu. Kayaknya itu yang kayak dibilang sindrom si paling, seolah-olah kita tuh yang paling tidak beruntung karena fokus kita hanya apa yang tidak kita punya. Kita nggak mungkin kan punya semua nikmat hidup yang ada di dunia. Kayak yang dibilang sebelumnya, Allah melebihkan satu di antara yang lain. Berarti bisa aja kita lebih di rezeki yang A, tapi di rezeki yang B kita nggak sebanyak dapatnya yang di A. Nggak ada yang paket lengkap dari A sampai Z kita punya semua tuh nggak ada. Dan jenis rezeki itu tuh banyak, nggak hanya uang, bisa jadi kayak keluarga, teman, karir, percintaan, kesehatan, passion, selera makan, pikiran yang sehat, hati yang bersih, kepribadian yang menyenangkan, dan masih banyak yang lain. Dan pembagian itu porsinya sama walau jenisnya berbeda. Dengan kita melihat hidup orang lain, kita tuh lebih kayak meratapi apa yang kurang yang dari diri kita gitu. Ya, mungkin kita belum dapat rezeki di pasangan, tapi bisa kita dapatin dengan jumlah yang sama, tapi lewat pertemanan dan keluarga. Mungkin belum dapat rezeki di uang, tapi rezekinya tuh di kesehatan dan waktu luang, yang mana kita bisa manfaatin itu. Rezeki itu kita bisa gunakan untuk mikir, untuk merencanakan hidup kita seperti apa, yang mana itu tuh berharga sama kayak uang. Banyak orang yang juga ingin punya waktu luang dan kesehatan. Atau mungkin rezeki kita bukan di waktu luang, tapi kita dikasih uang dan dikasih selera makan yang enak gitu. Jadi rezeki kita yaitu bisa makan makanan enak semau kita. Mungkin belum dikasih rezeki anak, tapi saat ini kita dikasih rezeki waktu untuk pacaran sama pasangan, tinggal di rumah yang tenang, dan sebagainya. Jadi contohnya gitu. Sedikit dari kita yang menyadari itu. Karena terlalu fokus melihat apa yang tidak kita punya. Jadi karena ada ayatnya, berarti kita itu kayak dikasih perintah langsung. Nggak boleh. Larangan.
Oke, larangan. Dan tentunya akan jadi ibadah kalau kita melakukan itu tujuannya karena patuh sama larangan Allah. Dalam kehidupan kita, akan selalu ada orang lain yang kekayaan atau kenikmatan dalam hidupnya melebihi dari apa yang kita miliki. Pasti akan capek kalau kita ngebandingin diri terus-terusan atau iri karena kebahagiaan orang. Padahal di zaman dulu kita tuh protes kan, kalau orang tua kita tuh mulai banding-bandingin kita dengan anak tetangga atau sama saudara kita. Dan sekarang ironisnya, malah kita sendiri yang ngebandingin diri sendiri dengan orang-orang sebaya. Kita kumpulin di satu platform dan kita lihat gitu. Dan bahkan kata-kata yang kita bilang itu pasti lebih parah kan daripada kata-kata ibu kita yang ngebandingin kita dengan anak tetangga. Kalau kita benar-benar nggak lihat kehidupan orang, kita akan ngerasa utuh. Karena istilahnya itu kita kayak berhenti membandingkan ikan dengan monyet. Kita tahu kalau kita itu ikan, kita bisa berenang, kita tinggal di batu karang yang cantik. Kalau mau makan tinggal buka mulut, terus hidup damai dengan ikan-ikan yang lain. Tanpa harus memikirkan kenapa aku nggak bisa manjat pohon, kenapa aku nggak bisa kok aku nggak punya suara, kata si ikan. Terus mikirin kayaknya pisang itu enak ya, dan sebagainya. Dan si monyet juga nggak harus ngelihat kehidupan ikan. Dia nggak harus membandingkan kenapa tubuh dia banyak bulu, kenapa ikan bisa bebas berenang di laut, kenapa, dan kenapa yang lainnya. Akan lebih menyenangkan kalau kita fokus sama hidup kita masing-masing dan menyadari apa aja yang kita punya dan bahagia. Fokus ke diri kita masing-masing, fokus ke apa yang kita punya, dan menambah nikmat itu. Kita hidup damai dengan diri kita, berproses sesuai dengan drama kita sendiri. Kita mulai nyaman sama diri sendiri, karena pembanding kita itu cuman diri kita di masa lalu. Dengan gitu kita pasti pasti kita nemuin apa kelebihan kita, apa yang baik di diri kita, apa beruntungnya menjadi diri kita sendiri, apa kebaikan yang ada di hidup kita. Kita fokus ke diri sendiri, kita tuh kayak menggali apa yang ada di diri kita. Menggali harta karun yang mungkin terpendam selama ini di diri kita tanpa kita ketahui karena kita sibuk melihat kehidupan orang. Poin ketiga, kenapa kita nggak usah lagi lihat sosmed, lihat kehidupan orang tanpa tujuan yang jelas, yaitu kita bisa bikin penuh working memory atau memori kerja.